Iya, Indonesia ini dibangun atas dasar kesadaran nilai-nilai ilahiyah, bahwasanya kemerdekaan kita ini diperoleh dan dicapai adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan yang bebas, merdeka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhrajana ta'ijal fikri la arbabil hijah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada Kakanda Eka selaku moderator yang fasilitasi kita pada sore hari ini. Seterusnya kepada Pak Ded selaku tuan rumah, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik, kawan-kawan, rekan-rekan pemuda yang menjadi harapan bangsa untuk depannya. Baik, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya, barangkali saya ingin menarik legal standing saya berpijak dari apa yang dikatakan oleh Pak Asril tadi. Agama Samawi turun di Jazirah Arab. Salah satu ayat atau wahyu yang diturunkan di Jazirah Arab itu adalah surat Al-Hujarat ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna ja'alnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, dan ayat ini untuk kita ketahui yang diseru itu adalah manusia, bukan ayat seperti layaknya ayat puasa, ya ayyuhallazina amanu atau ya ayyuhal mu'minun, tapi yang diseru di sini ya ayyuhan nas. Manusia diciptakan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dalam konteks ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan oleh Allah adalah dalam rangka li ta'arafu. Asal katanya arafa artinya saling mengenal, saling memahami, saling pengertian. Ta'aruf kalau bahasa yang populer di kalangan generasi muda kita. Ini ayat ini agama Samawi turun di Jazirah Arab, tapi faktanya negara atau bangsa Arab yang satu suku, satu generasi, satu keturunan mereka terpecah. Betul itu apa yang dikatakan oleh Pak Asril tadi. Indonesia mendapat mukjizat dari ayat ini. Dan saya yakin dan percaya bahwasanya para generasi muda, putra-putri, pencetus, para inisiator yang menyatukan Indonesia menjadi satu tanah air, satu bahasa dan satu bangsa, merekalah yang pertama mempraktekkan ayat ini. Nah, barangkali ini yang menarik sebenarnya. Artinya apa? Dari perspektif atau sudut pandang saya pribadi ya, Indonesia ini dibangun atas dasar kesadaran nilai-nilai ilahiyah yang menjelma menjadi nilai kemanusiaan. Ini barangkali yang perlu kita pahami akar teologis berdirinya bangsa Indonesia ini. Terlebih ini juga dituliskan dalam konstitusi kita bahwasanya kemerdekaan kita ini diperoleh dan dicapai adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan yang bebas, merdeka.
Nah, tanda petik kata-kata merdeka ini dalam konteks Islam, orang tidak akan mungkin merdeka kalau dia tidak punya pondasi iman dan akidah yang kuat. Hanya orang-orang yang lemah iman, yang tidak punya akidah, maka merekalah orang-orang yang terjajah itu. Nah, dalam hal ini kembali kepada konteks Sumpah Pemuda 1928, saya yakin dan percaya sekali lagi bahwasanya putra-putri bangsa kita atau para pendahulu kita tahun 1928 tersebut, beliau-beliau adalah orang-orang yang punya landasan nilai, punya landasan akidah, dan punya nilai-nilai spiritual. Nah, dalam konteks ini, seperti apa tantangan generasi muda ke depan? Kalau tadi sudah ada tiga pembicara yang menyatakan soal diidentikanlah generasi muda kita dengan Gen Z yang akrab dengan teknologi. Dua hal itu saya pikir yang menjadi catatan penting dalam diskusi kita ini. Kalau kita rujuk Undang-Undang Kepemudaan, yang dikatakan pemuda itu yang berumur 6 tahun. Kalau kita rujuk Undang-Undang Kepemudaan, Undang-Undang 40 tahun 2009, yang dikatakan pemuda itu adalah warga negara yang berusia sekitar 16 sampai 30 tahun. Jadi itu yang dikategorikan pemuda. Apakah definisi pemuda dalam perspektif undang-undang ini masih relevan hari ini atau tidak? Masih relevan bagi disepakati oleh Gen Z atau tidak? Nah, itu silakan judicial review. Yang jelas secara konstitusi yang dikatakan pemuda itu sesungguhnya adalah generasi umur 16 sampai 30 tahun. Nah, mereka diidentikan dengan teknologi. Banyak dari cerita tentang konten kreator dan sebagainya. Dari perspektif Islam kita melihat itu, antara iman dan takwa itu harus menjadi pondasi untuk mengelola ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi berapapun canggihnya teknologi, canggihnya perubahan zaman, canggihnya alat yang digunakan, selagi para user, para pengguna itu berlandaskan kepada iman dan takwa, enggak ada masalah. Karena kalau perubahan, ya yang namanya alam itu pasti berubah. Al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir, hadis. Yang abadi itu hanya Tuhan. Yang namanya kita hidup, bumi ini, alam semesta ini pasti mengalami perubahan. Tidak ada yang abadi. Nah, dalam hal memahami nilai-nilai ilahiyah untuk generasi, saya enggak peduli apakah ini generasi boomer katanya, Gen Z, gen apalah. Saya enggak terlalu ikut soal itu tuh. Yang jelas dari perspektif saya memandang secara pribadi, asalkan namanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan, mereka masing-masing sama-sama punya hati untuk memahami dan dia punya akal untuk berpikir. Nah, hati dan akal mereka inilah barangkali yang perlu kita sentuh. Sentuh hatinya, sentuh jiwanya, sentuh rohaninya dengan nilai-nilai ilahiyah. Sentuh akalnya, sentuh rasionalitasnya dengan nilai-nilai ilahiyah. Kalau itu sudah sukses kita lakukan, saya yakin Indonesia 20 tahun kemudian akan lebih maju daripada sekarang ini. Tapi kalau yang menyentuh hati, menyentuh jiwa dan menyentuh akal generasi Z sekarang ini sangat kering dari nilai-nilai ilahiyah, saya yakin Indonesia ini akan hancur, bisa jadi besok pagi. Nah, ini berpulang kepada lalu apa tugas kita sebagai generasi? Saya nih kategorinya kalau saya rujuk apa itu generasi milenial ini. Saya kalau merujuk Undang-Undang Pemuda tidak sah saya jadi ketua pemuda ini sekarang nih. Tapi semangatnya masih muda itu. Nah, jadi kembali kepada cerita pertanyaan momentum kita menghadapi hari peringatan Sumpah Pemuda. Barangkali soal teks tidak akan kita bahas. Soal siapa pencetusnya bisa di searching di Google. Tapi yang penting bagi saya sebenarnya adalah bagaimana kita memberikan atau mentransformasi
nilai-nilai ilahiyah kepada generasi-generasi kita. Terutama generasi muda Indonesia hari ini. Wabil khusus generasi muda Minangkabau. Saya dulu ingat waktu kecil tuh sering diajarkan pantun oleh kakek saya. Si cerek rambah lapaku nak tarang jalan kapara. Dari ketek ubahlah laku nak sayang orang kawa. Ini apa? Akhlak, moral. Dek ribui raba lapadi dicoba datuk mangguangnya. Kalau idui indak babudi duduk tagak kamari cangguang. Nah, barangkali transformasi nilai-nilai ini yang perlu ditransformasikan kepada generasi muda kita sekarang itu. Terlepaslah instrumennya apa? Apakah menggunakan TikTok, menggunakan Facebook, menggunakan YouTube dan lain sebagainya, itu bagi saya teknologi itu cuma alat. Itu alat itu cuman. Nah, jadi yang pertama ada nilai-nilai ilahiyah. Sumbernya Al-Quran dan hadis bagi kita yang beragama Islam. Dan saya juga yakin pemeluk agama lain, terutama agama Samawi yang menerima wahyu, tetap mengajarkan soal nilai-nilai kemanusiaan. Dari nilai-nilai ilahiyah menjadi nilai-nilai kemanusiaan, inilah yang menyebabkan kita mau bersatu itu sebenarnya. Karena pada prinsipnya kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk Tuhan. Yang diukur derajat kita itu mulia di mata Tuhan apa? Akhlak, perangai, nilai kualitas diri, bukan pangkat, bukan harta, bukan jabatan. Yang kedua, konstitusi kita pun juga mempertegas dengan adanya undang-undang kepemudaan bahwasanya pembangunan kepemudaan itu yang pertama itu dijelaskan di pasal 3 itu tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai ketuhanan. Pasal 2, pasal 3 undang-undang kepemudaan itu bisa dilihat tuh di Google-nya masing-masing. Buka undang-undang 40 tahun 2009. Pasal 2, pasal 3 itu kepemudaan itu dibangun dan diasuh. Yang pertama sekali itulah menanamkan nilai-nilai iman dan takwa, memperkenalkan Tuhan kepada generasi muda itu. Jadi konstitusi kita juga sudah menjamin sebagai negara yang berketuhanan. Kemudian dalam konteks lokalitas Sumatera Barat, kita Minangkabau yang terkenal dengan adagium falsafah adat bersendikan sarak bersendi kitabullah, sarak mengato adat memakai. Nah, ada yang menjadi PR bersama sebenarnya bagi kita. Maaf kepada para datuk penghulu yang hadir pada hari ini, termasuk para pendukan doang. Ada PR bersama sebenarnya setelah terjadinya Sumpah Sati Bukit Marapalam. Apa yang diinginkan oleh para pemangku adat, pemangku agama dan cerdik pandai kita. Bagaimana di Sumatera Barat ini khususnya Minangkabau itu mempraktekkan atau menjadikan adat itu kawi, sarak itu lazim. Apa yang dimaksud adat dan kawi, sarak dan lazim? Adat itu akan kuat dia ketika dikuatkan oleh agama. Karena adat bersendikan sarak. Sarak itu akan lazim ketika dipakaikan dia, dilazimkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi kultur, menjadi budaya, dan jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, dalam konteks Minangkabauan, ini yang paling penting saya pikir. Bagaimana seperti yang dikatakan oleh Ibu pembicara Bu Ed tadi itu. Tradisi kebiasaan yang baik-baik itu harus dilazimkan kepada generasi kita. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik itu menjadi sebuah kelaziman. Inilah yang dikatakan adat jahiliyah. Padahal jauh-jauh hari kita sudah sepakat. Yang namanya adat jahiliyah kita buang, kita tinggalkan di bumi Minangkabau ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya adat-adat Islamiah itu, kebiasaan Islamiah itu menjadi kelaziman dalam kehidupan sehari-hari. Baik cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak generasi muda kita. Mungkin hanya itu untuk pemancing diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Berbanyak maaf, wallahu li taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Arif atas paparan beliau. Nah, kita masih